Saudaraku, tema kita untuk tahun ini, untuk Paskah tahun ini adalah Celebrate Jesus Christ. Saudara, kata celebrate itu artinya to honor, to respect, untuk menghargai atau untuk menghormati suatu peristiwa penting. Nah, saudaraku, hari Jumat kemarin kita honor, kita menghormati apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Ya, dia harus mati untuk menggantikan kita, dia harus mati untuk sesuatu yang dia nggak pernah lakukan, yaitu dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Dan hari ini kita juga merayakan, we celebrate, kita honor, kita respect, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, yang membuktikan bahwa dia punya kuasa atas kutuk, dan dia punya kuasa atas maut. Makanya Paulus pada jemaat di Korintus, dia mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudaraku, kalau kita sakit, kita dirawat di rumah sakit, kita serahkan tubuh kita, hidup kita pada dokter yang merawat kita, atau dokter spesialis. Itu karena kita tahu bahwa dokter itu kompeten. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian untuk merawat kita. Kita percaya pada petugas keamanan, mungkin di rumah kita, di kantor kita, dimanapun kita berada, karena kita tahu bahwa mereka mampu untuk memberikan pengamanan. Jadi ayat ini kalau Paulus bisa menyampaikan dalam bahasa sehari-harinya, dia ingin mengatakan bahwa Yesus bisa dipercaya untuk menyelamatkan kita dan memberi kita kehidupan yang baru karena dia sudah membuktikan. Dia sudah membuktikan dengan mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Saudaraku, kata sia-sia di sana, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kata sia-sia di sana adalah kenos, yang artinya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi penggunaan kata sia-sia ini kalau kita masukkan, kata kenos ini kalau kita masukkan di ayat tersebut, kalimatnya kurang lebih berbunyi seperti ini, saudara. Kalau Kristus tidak bangkit, kekristenan itu tidak lagi penting dan berarti. Kalau Kristus tidak bangkit, kita akan tetap hidup dalam belenggu dosa. Kekristenan gak lagi menjadi penting, gak lagi menjadi berarti. Saudaraku, saking pentingnya berita tentang kematian dan kebangkitan ini, Yesus sendiri yang memberitakan pada murid-muridnya bahkan sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit. Dia berkata, aku akan diserahkan dan aku akan dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Saudaraku, dan janji itu Yesus tepati. Kalau dia berjanji untuk mati dan bangkit, itu dia tepati, saudara. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai janji-janji. Amin. Saudara, kalau tema malam ini adalah Celebrate Jesus Christ, kita nggak cuma merayakan Yesus, tapi kita merayakan setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini saya mencoba mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak kita, kalau Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak ya, anak-anak kita akan percaya pada kita. Mereka akan mudah untuk menghormati kita tanpa paksaan. Kalau kita sebagai orang tua, setiap kali kita berjanji, kita tepati janji-janji kita. Betul nggak? Kalau kita sebagai orang tua, kita walk the talk. Kita melakukan apa yang kita ucapkan. Kita nggak cuman, apa Pak Anton istilahnya, gajah di belangkoni. Ini semacam bahasa Ibrani. Gajah di belangkoni, iso khotbah, ra iso nglakoni. Bisa ngomong, bisa khotbah, tapi nggak bisa menjalankan. Jadi apa alasan kita untuk nggak percaya pada Yesus kalau janjinya ini sesuatu yang nggak mudah, saudara, untuk mati dan bangkit itu dia tepati. Nah, saudaraku, tema gereja kita untuk Paskah tahun ini itu diambil dari Yohanes 3 ayat 14-15. Kita baca ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, apa yang Yesus coba sampaikan di sini? Apakah Yesus menyamakan dirinya dengan ular tembaga? Tentu tidak, saudara. Jadi ada kisah di balik apa yang Yesus ucapkan ini.
Pada waktu Yesus mengucapkan ini, Yesus mengutip dari apa yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, yaitu di Bilangan 21. Jadi suatu saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa oleh Allah keluar dari Mesir, dan mereka menuju ke Laut Teberau. Pada waktu mereka menuju ke Laut Teberau, kemudian mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mau marah sama Tuhan, tapi paling gampang mereka marah sama Tuhan melalui Musa. Mereka ngomong sama Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah engkau ingin kami semua mati di sini? Gak ada roti, gak ada air. Dan semua makanan yang kami temukan hambar. Itu yang Alkitab katakan. Itu yang mereka katakan. Mereka bersungut-sungut. Nah saudaraku, mereka menyalahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan mendengar keluh kesah mereka. Tapi bukan dengan belas kasihan. Tuhan murka dan Tuhan kirimkan ular berbisa, ular tedung. Untuk memagut mereka. Dan setiap orang yang dipagut, yang digigit oleh ular tedung itu, mereka semua mati. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan kita berkeluh kesah, jangan kita bersungut-sungut. Karena itu kejahatan di mata Tuhan. Dan ketika bangsa Israel melihat banyak di antara mereka yang mati karena dipagut oleh ular yang Tuhan kirimkan itu, mereka datang kepada Musa. Mereka bilang, kami bertobat, kami minta ampun. Berdoalah kepada Tuhan. Minta sesuatu pada Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan Musa berdoa kepada Allah pada waktu itu. Dan Tuhan menjawab doa Musa, saudara. Di Bilangan 21 ayat 8-9. Nah ini jawaban Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jadi ini yang tadi Yesus kutip di ayat yang kita baca tadi. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku, jadi Tuhan memerintahkan Musa saat itu untuk membuat ular tembaga sebagai simbol kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Karena ketika ular tedung atau ular berbisa itu memagut mereka, mereka pasti mati. Pasti mati. Tapi ada jalan keluar dari kematian itu, yaitu memandang ular tembaga yang dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan. Saudaraku, kuasa Tuhan melalui ular tembaga ini adalah simbol dari kuasa Yesus yang tidak hanya menyelamatkan kita, tapi juga memberikan pada kita satu kesempatan hidup yang baru. Sama seperti bangsa Israel tadi. Seharusnya kalau mereka dipagut ular, mereka pasti mati. Tapi mereka diselamatkan dan mereka diberi kesempatan hidup yang baru dengan cara mereka memandang ular tembaga yang Tuhan perintahkan Musa untuk bikin. Saudaraku, maka dari itu kebangkitan Yesus itu selalu berbicara tentang pengharapan yang baru. Kebangkitan Yesus selalu bicara tentang mujizat bagi kita orang percaya. Makanya saya tulis di sana, saudara, salib Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa, supaya kebangkitannya memberi kita kehidupan yang berkemenangan. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami manifestasi kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Yang pertama, sudah saya catat di sini, yang pertama adalah look up, yaitu miliki iman yang selalu memandang ke atas. Sama seperti bangsa Israel tadi. Ketika mereka dipagut ular berbisa, mereka akan mati. Tapi mereka look up, mereka melihat ular tembaga yang Musa buat atas perintah Tuhan. Look up artinya kita memalingkan pandangan kita kepada Yesus. Look up artinya kita mengandalkan Tuhan dan kita percaya pada janji-janjinya. Saudaraku, kalau saudara melihat ke depan, saudara akan khawatir. Saudara melihat ke belakang, membuat saudara kecewa. Look up, percaya, dan andalkan Tuhan. Saudaraku, mungkin ingat kalau saudara hadir di ibadah Natal Desember kemarin, di ibadah sore, ibadah yang terakhir. Saya di sana sampaikan sebenarnya itu fun fact ya, itu saya baca di sebuah artikel. Itu hal yang memang nyata. Seekor lebah kalau dia jatuh di sebuah gelas, meskipun itu gelas kaca di mana dia bisa melihat keluar,
bisa dipastikan lebah itu akan mati. Karena apa? Pandangan lebah itu, dia hanya bisa memandang ke depan. Dia nggak bisa memandang ke atas. Jadi meskipun dia bisa melihat dunia luar karena gelas itu kaca, tapi dia akan mati karena dia nggak bisa keluar ke atas. Seandainya dia bisa melihat ke atas, dia tahu ada jalan keluar di sana dan dia bisa terbang keluar. Saudaraku, ingat ini baik-baik, saudara. Ketika kita ragu dan mempertanyakan janji Tuhan, tanpa kita sadari, kita akan selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti lebah tadi. Kemanapun dia akan berusaha keluar, dia akan selalu terbentur dengan dinding kaca. Kalau saudara ingat kisah tentang Abraham, suatu saat dia menerima janji dari Tuhan. Dikatakan bahwa keturunanmu akan menjadi sangat banyak dan mereka akan mewarisi negeri ini. Saudaraku, Abraham menjadi sangat pesimis ketika dia menerima janji Tuhan itu. Bagaimana dia gak pesimis? Usianya sudah 99 tahun. Istrinya dikatakan sudah mati haid. Kandungannya, rahimnya sudah tertutup. Dia gak bisa punya anak lagi. Saudaraku, ketika seseorang mulai mempertanyakan janji Tuhan, dia mulai mencoba untuk membuat skenario berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalamannya sendiri. Dan apa yang terjadi? Dia mulai memikirkan skenario versinya dia sendiri, versi Abraham sendiri. Dia mikir kalau toh nanti istrinya gak bisa mempunyai keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan. Dia masih punya seorang hamba. Bahkan dia masih punya banyak hamba yang bisa menjadi pewaris. Saudaraku, tapi apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham dalam keraguan-raguannya? Tuhan berkata, look up the sky. Lihatlah langit di atas. Lihatlah bintang-bintang di langit. Kalau engkau dapat menghitungnya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Dan saudaraku, Abraham akhirnya percaya dan Tuhan memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Makanya Paulus pada jemaat di Korintus, dia pernah berkata, kita ini hidup oleh iman kita. We live by our faith, not by our sight. Kita hidup karena iman, bukan karena apa yang kita lihat di depan kita. Saudaraku, iman Abraham yang seperti apa yang diperhitungkan Tuhan sebagai satu kebenaran? Nah, saudara mungkin bertanya, ini apa hubungannya kita membicarakan merayakan kebangkitan Yesus dengan iman Abraham? Saya akan tunjukkan saudara relevansinya dengan apa yang Paulus tulis di dalam kitab Roma. Oke? Sebuah surat yang Paulus tulis pada jemaat di Roma. Ini ada 8 ayat, tapi saya harus baca semuanya supaya saudara bisa menangkap inti dari pesan malam hari ini. Saya bacakan untuk saudara ya. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kalau kita look up, kita percaya pada janji Allah, kita nggak akan menjadi lemah, saudara. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Perhatikan ini baik-baik saudara. Tapi ditulis juga untuk saudara dan saya. Tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi intinya gini saudara, saya tulis saja dalam sebuah quote, kita percaya pada janjinya karena kita percaya pada kebangkitannya.
Dan iman percaya itu Tuhan perhitungkan sebagai suatu kebenaran. Coba saudara renungkan, dalam keseharian kita, seringkali kita dipengaruhi oleh kemampuan kita sendiri untuk kita menyelesaikan masalah kita. Makanya gak heran kita menjadi mudah khawatir, kita stres, dan akhirnya banyak di antara kita yang menyerah. Dan saya cukup sedih ya, sebagai youth pastor di tempat ini, kemarin saya sharing di antara leaders generasi. Satu data dari Litbang Kompas, kompas.com, menyajikan data terakhir bahwa angka bunuh diri paling tinggi sekarang pada usia 15-29 tahun. Dan kenaikan angka bunuh diri untuk usia itu sekarang mencapai 58%. Oke, ini angka bukan angka pilpres, 58%. Ini angka bunuh diri di kalangan remaja. Ya. Saya sampaikan ini bukan untuk menginspirasi kita untuk mengakhiri hidup, tapi untuk saudara tahu bahwa kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, kita mesti percaya pada janjinya. Kita punya kehidupan yang baru, kita punya pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, ada satu video, singkat aja, mungkin cuma berapa detik, mungkin bisa diputar supaya saudara bisa saksikan.